ya sebelum main mungkin nanti kita cerita-cerita dulu tentang Damis gitu. Jadi malam ini akan ada perform, bukan perform ini, bertutur dengan musik. Dengan musik, Dengan musik. dengan suara yang merdu. Suara merdu. Damis itu merdu menurutmu suaranya? Enggak juga sih. Pertunjukan ini menjadi bagian dari pameran mengingat 25 tahun reformasi. Ini salah satu program publiknya yang mana ya Damis ini seorang musisi, terus apa lagi dia itu Seorang kawan, juga seorang penghuni setia Klutik. ya benar, Klutik itu salah satu tempat kopi legendaris ya di tempat kami. Dulu kami nongkrongnya dari pohonnya masih kecil segini, sekarang sudah segini, dan akhirnya dipotong, diganti sama warungnya Pemuda Pancasila. Nah, Ya. Tapi itu beneran terjadi, maaf kalau ya ceritanya sangat lokal gitu, sangat spesifik. Ya dalam lagu-lagu Damis itu nama project solonya adalah Halaman Pengelana. Anggotanya dulu sebetulnya dia nggak benar-benar solo karena ada temannya, tapi selalu nggak cocok sama dia. Karena dia lumayan keras kepala kan, jadi teman-temannya selalu mental gitu. Cabutlah ya Damis akhirnya tinggal sendiri. Ya nanti performnya akan dilakukan sendiri oleh Damis dan kurang lebih akan membawakan berapa lagu nih? berapa ya? Berapa Bapak? 9. Akan ada 9 lagu. Nanti di tiap-tiap di tiap-tiap lagu dia akan bercerita, karena konteksnya sebetulnya lagu-lagu yang dibawakan oleh Halaman Pengelana itu banyak ngobrolin tentang laju pertumbuhan kota gitu, pembacaan tentang isu kota dan sebagainya. Jadi kita bisa membaca kota pasca reformasi, apa sih yang terjadi di kota itu lewat pantulan dari lagu-lagu dari Damis. Ya mungkin ya kita akan panggil Damis ke depan dulu. Silakan Damis untuk maju ke depan dan duduk di singgasananya. Ya beri tepuk tangan kita. Merah bajunya bang. Iya. Damis bukan anak kiri atau kanan katanya, dia anak tengah. Itu dianya sendiri yang ngomong. Tapi gimana Mas Damis, sudah aman? Oke, inilah pertunjukan dari Damis. Sebelum Damis memulai akan dibuka oleh pantun dari Sufi. Ya. Lamongan akeh omongan barang baik. Silakan menikmati.
Terlihat gagah, angin mensapu mata, torehkan cerita sejuk tawamu, sapaan langit, gemuruh petir, syahdu mengukir hati. Gemercik indah simfoni alam, bebaskan dahaga, ingin dan asa di jemputku, menari indah alunan lagumu, sejukkan mereka. La 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 sejuk tawamu, sapaan langit, gemuruh petir, syahdu mengukir hati, gemercik indah simfoni alam, bebaskan dahaga, anginkan asa hijau rumputmu, menari indah alunan lagumu, sejukkan mereka. La 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 la. Ya,
Selamat malam semuanya. Selamat malam Kedai Kebun Forum. Mana suaranya? Ya, tadi ada benarnya semua yang dikatakan oleh MC di depan, bahwasanya saya adalah orang yang keras kepala. Tapi sebenarnya bukan masalah keras kepalanya, tapi karena prinsip yang dipertahankan. Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih terhadap kawan-kawanku semuanya yang sudah merelakan waktunya, meluangkan waktunya untuk hadir dan nonton di sini. Ya, sebelumnya tadi saya akan memperkenalkan diri saya kembali. Mungkin tadi kan ada yang belum datang juga loh di sini. Ya, nama saya Dimas Narkotomo dan saya kesini membawa proyek solo saya, Halaman Pengelana, di mana saya sudah merilis satu buah album yang saya rilis itu di tahun 2021 pada saat itu, dan tepatnya di PPKM 3, ya di PPKM 3 waktu itu di Sidoarjo tepatnya, karena saya berdomisili di Sidoarjo. Jadi waktu itu sedikit cerita tentang album saya ini, salah satunya kan ada dua lagu yang saya bawakan barusan. Yang pertama itu judulnya Suara Jiwa Mata Hati, terus yang kedua itu judulnya Hujan. Nah, kalau untuk waktu launching pada saat itu memang di situ lagi genting-gentingnya, dan pada saat itu ada ketakutan, ada kekhawatiran pada saat itu, karena saya melakukan launching saya pada saat itu di sebuah warung kopi kayak gitu. Warung kopi itu ya tingkat sih, ya kayak gini, kayak KKF gini tapi warung kopi kayak gitu. Takutnya itu adalah takut diubrak sama Satpol PP dan polisi pada saat itu, takut dibubarkan acara kami, karena pada saat itu memang PPKM. Besok hari Senin peraturan bahwasanya PPKM 3 itu diterbitkan. Hari ini saya mengadakan konser kayak gitu ceritanya, dan konser itu saya beri judul Sinergi pada saat itu, dimana menurut saya tanpa sinergi dari siapapun kita tidak akan bisa melakukan apapun. Karena kalau misalnya kalau kita dibilang adalah makhluk individu, ya memang benar adanya, tapi kita juga harus bersosial, dan wujud sosial itu adalah sinergi, dan sinergi itu adalah bagian daripada ekosistem yang ada dan harus dipertahankan, begitu menurut saya. Singkat cerita, untuk Suara Jiwa Mata Hati ini saya buat ketika saya mengalami saya mengalami kekalutan pada saat itu, di mana saya juga bingung harus ngapain, karena memang untuk bekerja di bidang musik, apalagi menyuarakan sesuatu hal yang memang nggak mainstream kayak gitu, itu agak susah, dan untuk peminatnya pun juga agak sulit kayak gitu. Jadi ini saya merefleksikan bahwasanya segala karya yang saya buat itu adalah refleksi dari diri saya sendiri, di mana saya mempunyai banyak pengalaman empiris di situ. Salah satunya tentang setiap orang pasti punya kelemahan, dan kelemahan saya itu salah satunya pada saat itu memang saya membutuhkan sebuah estetika survival, istilahnya kayak gitu. Jadi keindahan dalam bertahan hidup. Salah satu cara saya adalah saya harus membuat karya, intinya seperti itu. Lalu kalau yang Hujan ini saya buat sudah lumayan lama. Jadi materi ini itu kisahnya itu waktu itu karena ada isu global warming pada saat itu, pemanasan global. Dan waktu saya buat lagu ini, yang Hujan ini, itu posisi saya lagi ada di di Surabaya, di mana pada saat itu menunggu waktu hujan itu sangatlah lama sekali. Nggak tahu, mungkin itu efek pemanasan global pada saat itu, karena
banyak sekali banyak pembangunan, polusi sudah mulai banyak juga kayak gitu. Ya, akhirnya saya bukan berinisiatif, tapi tiba-tiba saja saya kepikiran saya harus berdoa ini kayak gitu. Kalau saya butuh berdoa dengan cara saya sendiri. Nah, salah satu doa saya pada saat itu adalah semoga hujan ini cepat turun. Karena saya merasa bumi ini semakin panas intinya kayak gitu, dan kontrakan itu juga waktu itu tergolong panas sekali kayak gitu. Jadi kayak ini efeknya berimbasnya itu ke perekonomian juga. Salah satunya membeli air galon pada saat itu. Jadi kan kalau di kontrakan itu dihuni oleh 3 orang pada saat itu di situ. Jadi ada beberapa teman, namanya itu Babiteng dan Januar pada saat itu. Jadi kami itu selalu bergantian untuk membeli air galon. Dan pada saat itu posisi saya itu lagi gak ada duit, intinya kayak gitu. Jadi kenapa ketika keadaan terhimpit kayak gitu, rasanya itu kayak iki kudu lapo yo, ya wis nek ngono. Iki ketokane iki aku kudu ndonga. Lah caraku ndonga, caraku berdoa adalah kepada Tuhan, saya harus membuat karya di sini. Sebuah lagu tadi itu yang judulnya adalah Hujan kayak gitu. Karena saya tadi sudah membahas masalah global warming, jadi ada juga lagu saya yang bercerita tentang tentang bumi di sini. Bagi saya, bumi itu adalah ibu, di mana seorang ibu itu harus saya cintai dengan sepenuh hati sebelum saya mencintai calon ibu, intinya gitu. Calon ibu bukan ibu saya ya, calon ibu anak-anak saya intinya kayak gitu. Nantinya ya sebuah lagu dari saya berjudul Bumi Ibu. Mungkin yang sudah tahu bisa nyanyi nanti ya waktu refnya. Refnya gampang kok. Bumi 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 ibu, 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 bumi 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 ibu. Bersikap jujur dan bijaksana, berikan seri, harapkan semi,
doa sang ibu walaupun perih, kilau cahaya dari laut, biar sinarnya pecahkan kabut, berkecamuk jiwa manusia, langkah tegar menggapai asa. Bumi, bumi, bumi ibu, 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 bumi. Cintailah bumimu sebagaimana kau mencintai diri, mencintai ibumu. Cintailah bumimu sebagaimana kau mencintai dirimu dan ibumu. Cintailah bumimu sebagaimana kau mencintai dirimu dan ibumu. bersikap jujur dan bijaksana, berikan semi, harapkan semi, doa sang ibu walaupun perih, kilau cahaya dari laut, biar sinarnya pecahkan kabut berkecamuk.
sadar atau tidak sadar, ketika ngomong reformasi, kalau misalnya kita ngomong dukanya, memang banyak dukanya. Dan pasca reformasi pun, ketika Orba sudah turun, analisa saya, angan-angan saya, sebenarnya ya sama-sama aja gitu loh. Sampai saat ini pun ya mungkin tambah ajur kalau saya bilang kayak gitu, tambah remuk ini ya kayak gitu ya. Karena menurut saya benar pada saat itu Soeharto memang sudah turun, tapi kan dia meninggalkan apa ya? Meninggalkan sesuatu hal yang sampai saat ini pun masih tetap dijalani. Kayak gitu. Saya melihat pidatonya Soeharto pada saat itu tahun 95, dan saya mengutip dari situ adalah teman-teman ya Pak, suaranya Soeharto itu ya Pak ya. Ana sing sak nyerat suaranya Soeharto gak pada tadi. Jadi intinya itu kalian semuanya harus belajar yang giat. Kita akan menghadapi era globalisasi dan globalisasi. Pada tahun itu, pada saat itu, saya itu kalau dibilang tahun tahun 98 itu masih umur 10 tahun pada saat itu. Saya pada saat itu juga sering mendengar, tiba-tiba bapak saya itu jadi ini loh, jadi politikus gitu loh. Jadi ngomongnya itu kalau di rumah itu politik terus. Jo aku ora ngerti iki maksudnya apa sih ya ngono. Elo apa sih iki ya. Jadi banyak memori-memori pada saat itu di mana kayak habis itu kan ada Krismon itu ya. Terus begitu Krismon ke Jawa Timur sing jelas iki. Krismon ini krisis moneter ya. Terus ada lagu nih, siapa sih jeneng penyanyinya? Krismon, krisis moneter. Kutanya mama apa artinya? Krismon, krisis moneter. Aku sih cuek aja. Kayak gitu. Jadi istilahnya diomong apa jenenge? Diomong pada saat itu aku sedih apa ya jujur aku belum tahu. Kayak gitu. Makanya ketika karya-karya halaman pengelana pun ini sebenarnya berbicara lebih ke pasca Orde Baru memang, dimana sampai saat ini sistem dan regulasi itu sangatlah sangatlah rumit dan itu sangatlah hancur, terutama di dunia pendidikan kayak gitu. Karena saya juga dalam dunia pernah berkecimpung di dunia pendidikan. Saya juga jadi guru pada saat itu selama sekitaran beberapa tahun kayak gitu. Saya pindah-pindah. Pertama saya menentang persamaan kurikulum yang berbasis kompetensi lah atau apa itu lah. Jujur saya menentang hal itu, salah satunya. Saya nggak sepakat intinya. Janjane ini katanya pendidikan secara berkarakter dan sebagainya, tapi kok masih diseragamkan dan sebagainya. Itu menurutku wis nggak menarik intinya kayak gitu. Jadi karakternya itu mana? Jadi ngomong soal reformasi, efeknya pun masih terasa Orde Baru itu sampai sekarang, karena feodalisme pun masih tetap berjalan sampai hari ini, terutama di tempat saya tinggal sampai hari ini kayak gitu di Sidoarjo. Jadi sampai ada teman saya kayak gitu, salah satu teman saya, dia sempat juga saya jadikan aktor di karya saya. Studi kasusnya dia itu sampai takut mau ngomong, mau berpendapat itu takut. Pada saat itu tak ajak, terus dia itu bilang, aku kudu lapo mas. Yo, sakarmu, kan katanya lapo. Yang kini kan lapo. Katanya melok karyanya sampean. Oke, melok karyaku yo. Ya wis. Saiki aku minta keluarkan gagasan atau keluarkan ide dari apa yang kamu tangkap tentang ini, tentang naskah yang tak kasih ke kamu nih. Waktu itu judulnya Miss You naskahnya itu, padahal ya aslinya itu Miss Wocok. Aslinya ngono. Cuma tak gawe cek rada keren gitu kan Miss Uwo. Miss Uwo. Jadi ini Miss Uwo. Kayak gitu. Nah, lalu
si doi ini, teman saya ini bingung, takut, gak jawab, jenger meneng ini itu. Aku duduk gurumu, aku duduk ustadmu ini nang ngene kene. Ya men, iki karya ini adalah interdisiplin. Lek misalnya aku yang mbok kongkon derek awakmu terlalu dalam, iki padha koyo kamu itu adalah robot di situ. Aku nggak mau kamu jadi robot. Seorang aktor itu bukan robot menurutku ya. Jadi kamu hanya melakukan pencarian saja, intinya kayak gitu. Oke, cari terus, gali terus, kayak gitu. Tapi jangan gali lubang tutup lubang, kayak gitu intinya. Itu berbahaya juga, karena aku juga dulu pernah gali lubang tutup lubang dan akhirnya uang kayak utangku, tapi untung bisa sahur. Gitu. Terus akhirnya di situ dia itu baru merasa ada kenyamanan di situ, di mana kebebasan dalam berekspresi, kebebasan dalam berpendapat itu dihargai. Ternyata ketika ditarik ke belakang, feodalisme itu tidak hanya terjadi pada di luar, tapi melainkan di rumah. Yang terjadi kayak gitu. Efek dari rumah ini akhirnya keluar, dan akhirnya ini terbawa-bawa sampai dia itu nggak berani untuk berpendapat, tidak berani untuk apa-apa. Bahkan dia gerak itu lo takut salah kayak gitu. Wis coba sih angkatan tanganmu misalnya kayak gitu. Aku bilang angkat tanganmu. Angkat tangan ya apa mas? Ngangkat tangan nak wis kayak gini tok loh. Ini. Angkatan aja wis sakarepmu kon katanya model ya apa? Ngene kayak ngene. Pokok angkatan tanganmu. Itu aja sulit pada saat itu. Jadi menurut saya karya atau kesenian itu juga sebagai metode untuk menyembuhkan seseorang daripada trauma dan sebagainya. Dan banyak sekali trauma-trauma itu bukan hanya di di teman saya, di saya pun juga ini kayak gitu. Banyak. Ketika kita ngomong bumi ibu tadi dengan cinta kayak gitu ya. Saya punya sebuah karya di sini. Judulnya itu Cinta Tanpa Nama. Lah, kenapa kok cinta tanpa nama? Karena menurut saya cinta itu bukan masalah material aja di sini, tapi juga dari dalam, kayak gitu. Teman-teman di sini berkumpul, saya bertemu dengan teman-teman itu karena cinta, kayak gitu. Jadi menurut saya cinta itu adalah hal yang sangatlah universe di sini, sangatlah mendalam, karena itu bisa menggerakkan diri kita, menggerakkan tubuh kita untuk menyuarakan suatu kebenaran dan menyuarakan suatu kebaikan. Kalau misalnya cinta itu karena, ya mungkin itu kalkulatif atau kalkulator, itu seperti yang ada di Bungkul, itu namanya rawon kalkulator. Jadi ketika kita makan kita langsung dihitung pakai kalkulator kayak gitu. Ketika dihitung gini ditutup nang ini ternyata iki sing ning gone kene karo sing diomongno beda kayak gitu. Jadi menarik. Nang kene 10.000 nang gone kene totale iku wis 1 juta. Padahal nek rawon siji karo begedel siji misalnya. Ya, itu tadi ternyata itu sebuah jokes yang saya tawarkan, tetapi kalian tidak tertawa, terima kasih. Kayak gitu, ya sebuah lagu untuk kalian semua. Cinta Tanpa Nama. Pernahkah kau berpikir artinya luka? Sebelum kau menjalani dan merasa
bertanya gelap malam, membukan merangi, mencari jalan terang. Tetes embun membasahi gelap malam, diri yang mencibir menghadapi kematian. Tetes embun membasahi gelap malam, diri yang mencibir menghadapi kematian. Memandang jauh, bertanya gelap malam, bukan berani mencari jalan terang. Tetes embun membasahi gelap malam, diri yang mencari kematian. Tetes embun membasahi diri yang mencibir menghadapi kematian. Terima kasih tepuk tangannya. Oh ya, yang belum ngambil minum atau ngambil snack itu, bukan snack ular, itu ada di sana di belakang. Silakan. Terima kasih sekali lagi ya untuk teman-teman yang selalu bertepuk tangan dan mengapresiasi. Aku mari ngerepek. Jadi gini. Sebab akibat daripada saya membuat lagu ini adalah lagu ini dulu pernah saya buat naskah ya pada saat itu ya. Waktu itu kita pernah ini sama Mas Dwiki, Meng, sing Valentine Day biyen iku tahun piro, Meng? Ya 2015. Kayak karya ini saya buat pada saat tahun 2015 dan ini juga ada naskah dramanya kayak gitu. Jadi karena saya juga berkecimpung di dunia teater, jadi saya mencoba menulis naskah Cinta Tanpa Nama ini. Kenapa kok bisa kayak gitu? Pada dasarnya ini adalah suatu akumulatif ya. Akumulatif daripada memori-memori yang pernah ada. Jadi pada saat itu ya iki kan ya jenenge arek enom ya bro ya. Ini ya pernah mengalami kisah cinta gitu kan. Dan pengorbanan itu kan katanya kan selalu ada dan sebagainya gitu. Ngoyo udah luar kota wis gak karu-karuan ternyata jeketek. Tiba-tiba gitu nih.
Dan pada saat itu pula setelah itu saya aktif dengan teman-teman berdiskusi tentang lingkungan dan tentang tentang aktivis-aktivis yang hilang di era tahun 96-97 pada saat itu. Saya memakai kesimpulan bahwasanya teman-teman yang bergerak pada saat itu, saya mempunyai kesimpulan itu mereka bergerak atas didasari cinta humanistik. Humanistiknya mereka itu sangatlah tinggi, rasa berbagi dan sebagainya itu sangatlah tinggi. Jadi mereka tergerak untuk itu. Jadi teman-teman yang pada saat itu menghilang atau teman-teman yang pada saat itu dibunuh, itu menurut saya adalah suatu hal yang sangatlah menyedihkan ketika mereka itu memang benar-benar bergerak untuk suatu hal yang dibilang itu adalah sebuah perubahan kayak gitu. Saya memang nggak punya ikatan emosi atau kenalan secara baik, tapi menurut saya apa yang mereka perjuangkan harus dipertahankan dan harus diperjuangkan selalu sampai detik ini, intinya kayak gitu. Semua tentang hal kesetaraan, terutama kesetaraan antar kesetaraan pekerja dan sebagainya itu sangatlah wow, harus diperjuangkan. Dan menurut saya ketika kita berjuang dengan rasa cinta itu adalah sebuah hal yang sangatlah sangat aku bingung ya. Menurutku keren banget loh, bisa sampai aku nggak punya kata-kata untuk untuk menggantikan itu. Ya kayak gitulah intinya. Nah setelah pada saat itu saya cinta-cintaan, terus kebetulan teman-teman boleh ngerokok ya di sini ya. Saya kepingin ngerokok sebenarnya, tapi nggak ada asbabnya kayak gitu. Soalnya katanya Pak Kurator ini tadi nggak boleh ngerokok dam katanya gitu. Oke. Ya lumayan kecut. Asem banget. Ini temenan kalau Oke, ya, always. Pasti semuanya punya pengalaman mabuk kan? Gitu kan? Oh belum tentu ya. Ya saya di sini mau berbagi tentang pengalaman saya ketika mabuk. Hah? Enaknya apa? Enaknya apa, Meng? Aduh, coba jangan. Itu guyonan lokal itu Pak, kecubung itu Pak. Karena saya saksi hidup sahabat saya ini memakai kecubung. Jadi oke lah. Jadi kalau kurator yang hari ini Dwiki Nugroho Mukti itu sangatlah keren dan bisa out of the box. Mungkin itu efek daripada kecubung yang masih nyantol di ininya, di ubun-ubun kalau kata Mas Sufi.
mulut mengering, tubuh memerah, rana fikir tak tentu arah. Rana fikir tak tentu arah.
pas wayangnya tisdam ya rotok ngorong. Tapi yang kalau saya mabuk itu ternyata itu tubuh saya itu merah-merah kayak gitu loh. Kalau katanya orang bukan merah kayak gini sih tapi ya. Tapi yo merah ini ning jero kene iki. Terus tak ucapkan kon, jaga rockstar. Kak ngono kan konsep kan. Aku mau jadi rockstar, seneng aku. Enakan gini ae, santai. Iso ngombe tapi kok rokokan. Jujur aku nek gak oleh rokokan iku rasane kok disetrap. Gak enak. Ya ngene iki feodal sih menurutku. Iya, ngomong reformasi tapi aku gak rokokan iki nang ngene. Wah, ya apa? Gimana Mbak ini Mbak, temennya ini, Pak kurator ini. Kakak, guyonan nih, tenang ini. Kan tetap sip loh. Terima kasih Mas Komeng dan terima kasih teman-teman semuanya. Tapi aku gak dekor ya. Oke Meng, tenang Meng. Saya lah, aku kan ndelok kerpekan iki lho. Jadi Kata Intel. tenan ono. Iya, jadi ono. Ono ya? Indomie tanpa telur. Intel apa Indomie telur ya? Ya, kalau ada ya, selamat malam Pak Intel. Apakah mau menyampaikan sesuatu di sini? Silakan, monggo. Gak apa-apa. Gitu. Aku santai orangnya. Oh iya kita. Pak Intel, ini Pak Intel. Karena ini adalah sebuah memperingati 25 tahun reformasi dan juga katanya menyongsong Hari Musik Nasional. Semoga musik-musik nantinya itu akan menjadi lebih lebih oke gitu kayak gitu, nggak kayak yang kemarin-kemarin yang senengannya Sufi sama Komeng gitu. Enggak. Maaf bos. Ya, saya ingin merespon dari 25 tahun reformasi ini. Saya membuat sebuah lagu, mungkin ini bisa relate juga, dan lagu ini masih belum ada judul, kemungkinan akan saya kasih judul sekarang itu adalah 25 tahun reformasi. Alpa pikiran dan jiwa, lintas waktu kini bersaksi, masih diingat hingga kini.
Konstruksi belum berhenti, forum pun belum berakhir, masih membaca di sini siapa yang hilang dan mati. Siapa yang hilang dan mati? Siapa yang hilang dan mati? Siapa yang hilang dan mati? Oh, masih terbaca dan membekas di sini. Oh, merawat ingatan mereka yang tak pergi. Oh, siapa saja yang tak pernah kembali. Oh, masih terbaca dan membekas di sini. Duduk termangu sendiri, alpa pikiran dan jiwa, lintas waktu kini bersaksi, masih diingat hingga kini, masih diingat hingga kini, masih diingat hingga kini. Revolusi belum berhenti, forum pun belum berakhir, masih membaca di sini siapa yang hilang dan mati. Siapa yang hilang dan mati? Siapa yang hilang dan mati? Siapa yang hilang dan mati? Oh, masih terbaca dan membekas di sini. Oh, merawat ingatan mereka yang tak pergi. Oh, siapa saja yang tak pernah kembali. Oh, masih terbaca dan membekas di sini. Masih terbaca dan membekas di sini. Siapa yang hilang dan tak kembali. Masih terbaca dan membekas di sini. Masih terbaca dan membekas di sini. Kali ini saya ingin meminta Mas Sufi nanti untuk membaca puisi di tengah-tengah.
entah ya, terserah mau karya siapa, mau karya yang sudah ada ataupun ataupun dia karya dia sendiri, atau kalau bisa sih ya saya nggak maksa, tapi nggak maksa ini ya, kalau bisa sih Bunga dan Tembok punyanya Pak Wijito almarhum ini ya, kayak gitu. Sebuah lagu tentang kota. Deru mesin kota membunuh buruknya dunia dan semua menghilang seiring datangnya malam. Terang lampu kota membunuh buruknya dunia dan semua menghilang seiring datangnya malam. Bunga dan tembok, seumpama bunga, seumpama bunga, seumpama bunga, seumpama bunga, kami adalah bunga yang tak kau kehendaki tumbuh. Ya, kami adalah bunga yang tak kau kehendaki tumbuh. Engkau lebih suka membangun rumah dan merampas tanah. Kau membangun rumah dan merampas tanah. Seumpama bunga, seumpama bunga, kami adalah bunga yang tak kau kehendaki adanya. Engkau lebih suka membangun jalan raya dan pagar-pagar besi. Seumpama bunga, seumpama bunga, seumpama bunga, seumpama bunga, kami adalah bunga yang dirontokkan di bumi kami sendiri. Ya, kami adalah bunga yang dirontokkan di bumi kami sendiri. Jika kami bunga, engkau adalah tembok, tapi tumbuh tembok itu telah kami sebar biji-biji yang suatu saat nanti kami akan tumbuh bersama dan keyakinan kau harus hancur. Aku oleh ngadeg karek. Oke. Hah?
Cek. Oke. Tetap berbicara masih tetap masih aduh keblodak ya, tetap masih berbicara tentang kota. Lagu ini menceritakan tentang seekor asu di sini. Lagu ini saya beri judul Asu Metropolitan. Untuk teman-teman yang ada di sini yang punya punya unek-unek atau apa, ada kecewaan, bisa nanti misu-misu aja di sini sama saya, intinya kayak gitu. Ketika saya bilang si asu, langsung mau asu sing bawanter gak apa-apa, intinya ning ngono ya. Si asu gak masalah kok intinya. Lek nang omah awakmu misu-misu seneni Pak Bumu nang ngene kene los. Sebuah lagu untuk teman-teman semuanya, Asu Metropolitan. Si asu metropolitan, si asu metropolitan, metropolitan. Tak tajam lagi taringku, sorot mataku menanti harapan tuanmu. Bercampur debu, menjilat labirin kota hingga lemah langkahku. Si asu metropolitan, si asu metropolitan. Metropolitan. Berbantal berita berguling darah memakan tanah dalam ramainya kota. Mataku tajam memandang langit, berharap mereka tidur lalu tak bangun lagi. Si asu metropolitan, si asu metropolitan. Si asu metropolitan.
Yes, Metropolitan, Metropolitan, Metropolitan. Lagu penutup dari saya, sebuah lagu yang dijadikan judul dalam malam pertunjukan hari ini. Lagu ini saya buat di Taman Bungkul, dan kalau misalnya teman-teman belum ada yang pernah di Taman Bungkul, pada saat itu Taman Bungkul itu adalah sebuah makam apa Sunan Bungkul ya jarine neng gone ono iku. Neng kono iku sembarang kali rono intine ning ngono. Sembarang kali rono ngono. Jadi ket mulai kamu mau cari wisata kuliner juga ada, wisata kuliner lainnya juga ada, intinya kayak gitu. Lainnya kita nggak kutip ya, intinya kan. Jadi di situ juga ada prostitusi, di situ juga ada istilahnya apa ya? Wakil wis pokoknya ini ning pada saat itu. Dan yang paling mengenaskan itu adalah banyak anak-anak kecil yang di situ itu memang disuruh mengemis atau disuruh mengamen oleh bapak ibunya, ini kayak gitu. Yang mereka tidak mendapat pendidikan dan sebagainya pada saat itu. Dan menurutku Kota Gila ini mungkin representasi daripada tempat saya tinggal pada saat itu sampai sekarang. Tapi sekarang saya sudah nggak tahu di mana. Cuma yang saya, kalau tempat tinggal saya sekarang orangnya itu gila kekuasaan semuanya, intinya gitu. Jadi ya udahlah, mereka yang feodal memang harus dilawan, panjang terus perlawanan, jangan sampai kendor ya, jangan kasih kendor, intinya kayak gitu. Sebuah lagu untuk kalian semua pada malam hari ini. Kota gila, gila kotaku, aku gila, gilalah aku. Wow! Siang tetaplah siang, pagi taman rawang hujan, bunyi berdos menghujam kota. Pohon tumbang dengan sengaja, berganti beton tinggi menjulang, ular beton pun berdesis kencang, tamak manusia melibas semua. Kota gila, gila kotaku, aku gila, gilalah aku. Jangan dibuat oleh manusia, membangun dengan alasan kemajuan, intimidasi alam menimpa ruang. Kapan kita hentikan? 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 Atau jangan hentikan? Kapan kita hentikan? Atau jangan hentikan? Kata ojo, dinoi lo. Ojo, lalu kapan kita hentikan?
Kota gila, gila kotaku. Aku gila, gila lah aku. Kota gila, gila kotaku. Aku gila, gila lah aku. Kota gila, gila kotaku. Aku gila, gila lah aku. Kota gila, gila kotaku. Aku gila, gila lah aku. Kota gila, gila kotaku. Aku gila, gila lah aku. Terima kasih panjang umur kalian semuanya. Sehat selalu. Aku cinta Bapakmu, Rahayu. Cek. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir. Ya terima kasih buat Dami, Salam Pengelana dan semuanya, Kedai Kebun Forum, Cemeti Institute pastinya. Dan jangan lupa nanti di dalam rangkaian pameran mengingat 25 tahun reformasi di tanggal 11 akan ada pembacaan cerpen dari teman-teman PPM, Perkawanan Perempuan Menulis, yang akan berkolaborasi dengan IDRF dengan kelompok Aman Kata-Kata, Taman Kata-Kata dan Kalanari. Ya nanti teman-teman bisa datang, acaranya akan berlangsung di LAV Galeri di jam nanti diinfokan. Oke, aku ngomong tapi takut salah gitu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Ini akhir dari program malam ini. Ya semoga kita bisa berjumpa di lain program publik. Terima kasih banyak.